Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita akan awali menara doa kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami bisa berada sampai saat ini ya Tuhan. Semua berkat kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan Yesus. Ini saatnya kami datang, lebih lagi kami ingin menyenangkan hati-Mu, menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Allah kami, bertahtalah di setiap pujian kami. Kami hanya ingin menyembah Engkau dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita semuanya sembah Dia. Katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepada semuanya
saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah kami tetap cinta Tuhan. Kami tetap cinta kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi, mencintai kami. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, hari ini kami bersyukur. Engkau sudah pilih kami. Engkau sudah kuduskan kami. Dan Engkau kasihi kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi terang ya Tuhan. Buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin sharingkan tentang kita mau mengenang akan kasih Allah yang dicurahkan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, oleh karena itu saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah kenakanlah jubah kasih dan jubah pengampunan. Nah, ini yang perlu kalau mengenakan jubah ini secara istilah saja, sebenarnya di dalam pikiran ya, saudara kita ini kan. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang kita akan baca sama-sama. Mari saudara, dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Mari kita akan baca. 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah saudara, kalimat ini, coba saudara, ayat ini. Coba saudara sama-sama renungkan, baca ulang, pikirkan, dan renungkan. Bahwa ini tentang, inilah identitas kita. Ya, identitas kita yang sebenarnya, ya kan, itu ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ya, apa identitas kita? Bukan ditentukan identitas oleh kekayaan kita, uang, status sosial kita, bukan. Tapi kalau kita mau hidup, ya kita bisa menikmati hidup, mengalami kemenangan, kebahagiaan, ya saudara bisa menjadi berkat. Nah, ini identitas yang kita perlu mengerti. Siapakah kita? Ya. Kok kitab Kolose katakan apa saudara? Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah dipilih. Saudara bersyukur untuk dipilih oleh Tuhan, amin. Dipilih yang dikuduskan. Dikuduskan artinya dikhususkan. Untuk mau dipakai. Jadi berkat, katakan amin. Dikuduskan. Ya, kados Ibraninya. Dan dikasih. Ini yang harus kita terus renungkan. Ini yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan. Saya adalah orang yang dikuduskan, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengenal, mengerti gambar diri kita, saudara, identitas kita, bahwa saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Nah, ini perintahnya, saudara. Kalau saudara saya lakukan perintah ini, saya yakin kita akan hidup dalam apa? Kemerdekaan, dalam kemenangan, dalam berkat-berkat dan mujizat yang luar biasa. Bahkan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi apa? Mujizat buatnya orang lain. Ya, ini paling penting, tanamkan. Ayo saudara bisa tulis di live chat atau saudara yang hadir di tempat ini katakan bersama saya. Saya adalah orang-orang pilihan Allah. 1, 2, 3. Saya adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi. Hari ini saya ambil keputusan untuk apa? Mengenakan ini satu jubah. Jubah apa? Kasih. Ya, kenakanlah belas kasihan. Kenakan belas kasihan. Maksud kenakan belas kasihan? Coba deh kalau lihat orang, ketemu orang, berhubungan dengan setiap orang. Yang ada dalam pikiran kita adalah belas kasihan. Itu namanya kenakanlah kemurahan, ya, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah demikian.
setiap kali saudara perintah Tuhan untuk mengasihi, sabar, mengampuni, selalu saudaraku ya kan ditambahkan dengan kalimat seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Seperti Tuhan telah mengasihi kamu. Seperti Tuhan sudah menunjukkan segala kesabarannya kepada kamu. Katakan amin. Kita nggak mungkin bisa mengampuni kalau kita tidak pernah mengerti bahwa dosa kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita kalau kita tidak mengerti dan merasakan, mengalami dan tahu bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin. Kita nggak mungkin bisa menunjukkan kesabaran kita kepada orang lain sampai kita mengerti bahwa Allah telah menunjukkan kesabarannya kepada kita. Nah, ayat 14 ini perintahnya, ini kesimpulannya. Apa saudara? Untuk kita jalani hidup di masa Paskah ini, pesan Paskah ini adalah apa? Kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu, di dalam segala aspek hidup kita, dalam segala aspek hubungan kita dengan siapapun, perintahnya adalah apa? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Katakan amin. Saudara, kita ini hidup ya di dunia yang tidak sempurna. Ya, kita hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Ya, kita pun tidak sempurna. Pasti kalau hidup dengan orang yang tidak sempurna, kita hidup dengan orang-orang yang bisa melakukan kesalahan, bisa mengalami kegagalan, bisa hilaf. Ya, saudaraku, bisa saja dia memang niat benar mau berbuat jahat. Nah, oleh karena itu ini perintah Tuhan sebagai orang yang dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Dia perintahkan kita ada mengenakan apa? Jubah kasih. Katakan amin. Kalau kita, ya, jadi saat kita mengenakan jubah kasih ada gini. Setiap masalah yang datang dalam setiap hubungan, baik dengan keluarga, dalam hubungan dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam pergaulan. Pokoknya saya mau kenakan jubah kasih. Ya. Kalau kita memutuskan untuk mengenakan jubah kasih atas semuanya itu, semua hubungan itu saudara, maka kita artinya harus menolak secepatnya. Untuk apa? Cepat ngomel, marah, benci, menaruh dendam. Sekalipun mereka telah melakukan kesalahan dan berbuat jahat sama kita. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, masalah itu bisa datang, silih berganti dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi saudara, masalah itu bisa membuat kita jadi susah. Susah hati kita. Itu karena kita memilih untuk susah karena masalah. Saudaraku, hati kita bisa terluka, itu ya kenyataan. Ya, tetapi untuk menjadi benci dan pahit, itu adalah pilihan. Kalau kita mengenakan jubah kasih, saudaraku, saya yakin. Saudara, saya yakin dan percaya, ya kan, kita bisa menghadapi, ya kan, kita akan bisa menemukan yang namanya apa? Sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, saya ingin berikan saudara contoh teladan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Tuhan kita ini gambaran tentang kasih. Allah adalah kasih. Ya, gambaran daripada Allah untuk kenal Allah. Kita lihat Yesus. Saudara, sepanjang hidupnya di dunia ini, Yesus itu mengenakan apa? Jubah kasih. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Perkataan pertama Yesus waktu dia mati di atas kayu salib, Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia ucapkan saudara kata-kata pengampunan. Itu adalah kata kasih. Ketika dia sudah dianiaya, diperlakukan dengan tidak adil, di pengadilan tidak adil, dilukai, semuanya terluka sekucur tubuh dia. Dipaku, saudara kaki tangannya, ditusuk tombak. Saudaraku, dia sangat menderita. Saudara, tapi apa yang Yesus ucapkan? Yesus mengenakan jubah
jubah kasih. Saudara, dia ambil keputusan untuk mengampuni semua orang yang sudah melukainya. Bahkan saudara tahu Yudas Iskariot, ya kan, ketika si pengkhianat ini datang ke Taman Getsemani, ya kan, bersama dengan rombongan daripada tentara Romawi. Saudara, dia mau tunjukin, dia kasih kode rahasia, saudaraku, ya kan, yaitu kalau aku cium itu orang yang kamu akan tangkap untuk disalibkan. Saudara, ketika Yudas datang temui Yesus, Yudas cium Yesus. Yesus balas ciuman Yudas dengan berkata apa? Hai teman, untuk itukah kamu datang? Dia gak bilang musuh atau ngumpat kata-kata. Kalau orang biasa, kata-kata apa saudara? Mungkin kata-kata kotor yang keluar. Yesus tuh sudah tahu rencana Yudas. Bahkan ketika Yesus cuci kaki Yudas, Yesus tuh sudah tahu orang ini akan menyerahkan Yesus, akan berkhianat yang membuat dia akan mati di atas kayu salib. Tapi Yesus itu mengenakan jubah kasih. Mengenakan apa? Dia selalu berpikiran dengan pikiran kasih. Saudara, dia berkata, apa saudara? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Masalah dan pergumulan yang menyakitkan hati itu bisa datang dalam kehidupan kita lewat orang-orang. Mungkin lewat kata-katanya, lewat perbuatannya, saudaraku. Tetapi di sini kita belajar, ya, sekalipun ya kan mereka, ya kan, saya nangkepnya gini ya. Yudas itu adalah, saudaraku, sebenarnya Yudas ini hadir itu menjelang penggenapan akhir dari tujuan Allah bagi hidup Yesus Kristus untuk mati di salib. Ya, Yesus mati di salib, itu peran Yudas juga dapat. Seringkali ke dalam hidup, kalau saudara mau jujur ya, Tuhan tuh sering izinkan kita orang-orang yang dekat, yang kita kasih kepercayaan menjadi Yudas. Dia cium kita untuk dia jual kita, dia hianati kita. Bagaimana respon kita, saudaraku, itu sangat menentukan apakah Tuhan bisa mempercayakan kita dengan berkat yang besar, perkara yang besar. Secara pribadi, saudaraku, saya bisa ada hari ini sebagaimana saya ada itu karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya melihat, saudara, setiap kali Tuhan mau, ya kan, membuat besar kehidupan kita, kehidupan saya, bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Persyaratan yang tidak boleh tidak ada adalah dia akan berusaha membuat saya harus membentangkan, melapangkan tempat kemah saya. Yang namanya apa? Saya harus besarkan hati saya. Supaya kasih yang sempurna itu, kasih Kristus yang sempurna itu punya tempat yang lebih besar. Bagaimana caranya, saudaraku? Bagaimana caranya? Kita tahu. Yesus itu memberikan perintah baru kepada para murid-muridnya. Di Yohanes pasal 13. Setelah Yudas meninggalkan loteng atas. Di perjamuan terakhir itu, saudaraku. Setelah Yudas dicuci kakinya, makan perjamuan, dia tinggalkan untuk apa? Untuk menjual Yesus. Nanti ketemuan lagi di Taman Getsemani. Yesus kasih perintah apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Hendaklah kamu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian maka dunia akan tahu kamu adalah murid. Jadi ujian kasih adalah lewat pengkhianatan. Ujian kasih biasanya lewat pengkhianatan. Orang-orang yang kita percayai. Orang-orang yang dekat. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita bisa lewati itu, kita bisa terluka. Tapi Tuhan mau kita cepat sembuh dan pulih dari luka itu. Dengan cara apa? Ya mengasihi. Mengampuni. Ketika saudara mengasihi, mengampuni, mendoakan dia dan memberkati, di sini sembuh.
Masalah bisa datang. Lalu kita bisa terluka itu. Saudaraku, tapi apa mau siapkan tetap luka ini tetap ada? Yesus tidak. Yesus terluka bukan cuma sekucur tubuhnya, tapi juga sekucur batinnya. Dan apa yang Yesus buat? Yesus kenakan jubah kasih dan dia lepaskan pengampunan. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya. Ini pilihan. Kita mau simpen kemarahan atau kita mau lepaskan yang namanya doa-doa. Ya kan, pengampunan, doa-doa berkat untuk mereka. Coba kita buka Alkitab kita, saudaraku, dari Efesus 4 ayat 26 sampai ayat 27. Kita baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan. Saya kasih garis apa itu adalah kurung, buka kurung tutup, topos. Katakan sama saya topos. Saudara tulis di live chat topos. Ya, topos kepada iblis. Jadi Alkitab katakan silakan marah. Tapi janganlah kemarahan menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Gitu lah saudara. Silakan marah, boleh aja marah. Tetapi janganlah kemarahan itu menghancurkan hubungan baik kita. Ya, kemarahan sangat berbahaya bagi hidup kita. Alkitab katakan begini saudara, ya. Saat kita menyimpan atau memendam kemarahan ya, kepada orang-orang yang sudah bersalah, berbuat jahat dan lain sebagainya, saudaraku, kita ini sedang membangun topos. Membangun topos. Apa itu topos? Bahasa Yunaninya topos. Kesempatan itu topos. Topos itu adalah satu tempat, saudara, atau tahta, saudara, wadah bagi iblis untuk berkuasa menghancurkan kehidupan kita berkeping-keping. Kehidupan rohani, kesehatan mental, jasmani, kehidupan sosial dan keuangan. Tergantung daripada kemarahannya, jenis kemarahannya. Saudaraku, ya. Jadi gini saudara. Jadi kita ini waktu kita marah, kita harus cepat atasi. Karena biasanya kalau kita terluka, timbulnya marah. Nah ini harus bisa kuasai diri. Kalau kita nggak cepat sembuhkan, redakan kemarahan, saudaraku, pulihkan hati, kita memberikan topos, tempat, tahta bagi iblis untuk berkuasa menghancurkan setiap aspek hidup kita. Saya mau jelaskan begini saudaraku, ya kan? Di mana tempat kemarahan saudara, di mana tempat saudara terluka, dan jika luka itu terus, saudara basah, itu namanya kalau luka di batin itu basah, itu pasti ada kemarahan terpendam, kebencian, dendam, saudara kepahitan. Nah itu yang membuat setan, saudara, mengambil alih atau mengendalikan aspek hidup kita yang seperti itu. Saya kasih contoh. Ada beberapa orang berkata, ya kan saudara, mungkin pernah saudara atau berapa orang, ini contoh yang saya perhatikan. Seseorang tuh ditipu uang, secara uang. Dia ditipu, dia sangat marah. Dia sangat terluka, ya kan, karena keluar mungkin saudaranya atau seseorang menipu dia, merampas, ya tentang uang lah. Luka ini nggak pernah dia sembuhkan lewat pengampunan, lewat kasih, lewat blessing kepada orang yang sudah bersalah ini. Tapi dia simpan menjadi satu kebencian, jadi satu kepahitan. Saudara tahu, pada saat itulah ada topos dalam hidup orang ini yang menyebabkan iblis pegang kendali atas keuangan dia. Kalau iblis berkuasa atas keuangan seseorang, artinya iblis diberikan kuasa untuk menghancurkan
kehidupan keuangan orang ini. Saya kenal, kalau kita bilang, ini kekayaannya nggak habis loh, 7 turunan, nggak habis. Tapi karena dia merasa dikhianati oleh join bisnisnya, yang adalah keluarganya sendiri, ponakannya sendiri, yang dia percayai, yang dia bantu, yang dia angkat segala macam. Dia terluka. Dan lukanya disimpan menjadi satu permusuhan, perselisihan di ruang-ruang pengadilan yang tidak ada berhentinya. Dampaknya apa? Dia berikan topos kepada iblis untuk bersemayam. Satu persatu saudaraku, bisnisnya runtuh dan habis. Saya melihat ada beberapa anak, ada anak-anak yang begitu marah dengan orang tuanya. Benci, dendam, terluka dan lukanya disimpan sama orang tuanya. Lalu dampaknya apa saudara? Iblis berkuasa menghancurkan dia. Dengan cara apa? Salah satunya, anak ini tidak akan pernah jadi orang tua. Kok bisa Pak gak jadi orang tua? Jadi LGBT, gak bisa jadi orang tua. Salah satu penyebab. Salah satu penyebab. Atau dihancurkan hidup dia. Lewat narkoba, lewat apa. Kemarahannya menghancurkan. Ketika ada kemarahan, kebencian, kita bangun topos. Kasih iblis berkuasa. Kalau iblis berkuasa hidup seseorang, kendalikan dia akan hancurkan. Jadi tergantung bagian mana. Beberapa orang terluka pada waktu dia masa muda, masa remaja. Oleh pacarnya. Terluka dan dia simpan lukanya sampai dia mengutuk. Dampaknya akan susah untuk cari jodoh. Hati-hati ini. Kenapa kita harus pakai jubah? Kayak kalau kita sadari aku ini orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang aku mau kenakan jubah kasih. Kalau saudara mengenakan jubah kasih dan pengampunan, apa yang terjadi saudara? Dari hati kita akan keluar, saudara, nyanyian-nyanyian pujian. Yang dimana Mazmur 22 ayat 4 katakan apa? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika kita bangun kasih, saudaraku, jubah kasih, pakai jubah kasih. Maka ada apa saudara? Ada nyanyian pujian, ada rasa syukur. Kita membangun topos untuk siapa? Untuk Tuhan. Berkuasa atas hidup kita. Kalau kemarahan membuat tempat bagi iblis bersemayam atau berkuasa untuk menghancurkan kepingan-kepingan hidup kita, segala aspek hidup, entah aspek rohaninya. Maka ada banyak orang kan kok kehidupan rohani gak pernah bertumbuh. Luka dia dengan pemimpin rohaninya gak pernah selesai. Membuat dia tidak akan pernah bisa bertumbuh secara rohani. Saudaraku, ada beberapa dikatakan, kok sakit gak bisa sembuh-sembuh? Karena iblis pegang kendali atas kesehatan dia. Karena ada kemarahan yang terpendam. Kok orang ini kok sama semua orang selalu ribut, bertengkar. Salah apa? Karena iblis mengambil alih dalam aspek hubungan sosial. Yang berdampak kepada apa? Keuangan, kehidupan keuangannya. Hari ini saudara jangan biasakan kemarahan itu menjadi gaya hidup saudara. Pada waktu saudara ambil keputusan, ya kan, kemarahan jadi gaya hidup, saudara sedang membuat topos, membangun topos buat iblis. Hancurkan hidup. Saudara, tetapi di sini ketika saudara, ya kan, dari hati keluar nyanyian pujian, ucapan syukur, saudara membangun topos. Buat siapa? Buat Tuhan, berkuasa atas hidup saudara. Ya, saudara mungkin tahu Tommy Teddy, penulis buku Pemburu Tuhan. Ayahnya ini, dia adalah seorang bishop di gereja. Dia pegang beberapa gereja, kayak kita istilahnya ketua, kalau di GBI, ketua BPD. Gitu loh. Ya beberapa gereja.
Nah, satu hari saudaraku, suatu hari ya, salah satu daripada ya hamba Tuhan, seorang misionaris, sahabat dia, sahabat dia itu cerita. Ini misionaris ini udah bangun banyak gereja lah di mana-mana. Nah, dia cerita salah satu lokasi di mana dia pernah melayani, ya saudara, membangun gereja. Waktu gereja pertamanya di Amerika Selatan, di tengah hutan lebat ya. Sungai Amazon itu saudara, hutan Amazon, saudara. Di mana suku-sukunya itu gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Spanyol, pakai bahasa lokal. Misionaris ini dia belajar. Saudara, pada waktu itu dia cerita begini sama Tenney, Tom Fred Tenney, itu ayah daripada Tommy Tenney. Dia cerita begini saudaraku, ya kan, bahwa satu hari suku ini membawa seorang anak gadis. Anak gadis ini badannya gak terlalu besar, tapi karena dia dikuasai oleh roh jahat, ya, dia manifest, dikerasukan setan. Jadi harus dipegang oleh 3 dan 4 laki-laki besar. Dibawalah ke misionaris ini, teman daripada Pastor T.F. Tenney. Ya, untuk dilepaskan setan itu. Pada waktu mau didoakan pelepasan supaya setan itu keluar, setan itu berbicara dalam bahasa Inggris. Padahal orang itu, suku itu tidak bisa bahasa Inggris satupun. Setan itu berkata apa sama misionaris ini? Don't teach the people to forgive. Don't teach the people to forgive. Dia sampai jerit kayak minta, benar-benar minta. Jangan ajarkan orang-orang untuk mengampuni sampai memohon-mohon. Saudara, dari situ misionarisnya sharing sama sang bishop ini, pengampunan adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh iblis dan roh jahat. Jadi satu hal yang paling iblis dan roh jahat takuti adalah ketika seorang pengkhotbah, seorang pendeta hamba Tuhan mengkhotbahkan dan mengajarkan tentang apa? Pengampunan. Setan paling takut. Setan paling khawatir. Karena ketika pengampunan ini turun, saudara, dilepaskan, maka iblis kehilangan kendali kekuasaan. Betapa dahsyatnya kekuatan kuasa, kasih, dan pengampunan Kristus itu. Bahkan kekuatan neraka pun tahu mereka tidak berkuasa lagi. Sekali lagi saya mau katakan, iblis telah kehilangan kendalinya. Dia bukan lagi menjadi penguasa di udara. Dia tidak bisa lagi mengendalikan atmosfer di udara. Ya, dia tidak berkuasa lagi atas matahari. Matahari bisa menolak untuk bersinar selama 3 jam. Bumi itu Yerusalem gak ada gunung Merapi. Kan tempat gempa bumi adalah tempat di mana ada gunung Merapi. Betul saudara? Ini tidak ada. Bisa gempa bumi. Tempat di mana Yesus disalibkan. Saudara, apakah saudara ingin iblis dan roh-roh jahat kehilangan kendalinya, kehilangan kekuasaannya atas hidup saudara? Saudara mau amin? Atas rumah tangga saudara. Saudara mau amin? Atas pernikahan saudara. Atas bisnis, usaha, pekerjaan saudara. Saudara mau iblis kehilangan kendalinya? Hal pertama dan yang terpenting yang harus kita lakukan adalah kenakan jubah kasih. Dengan cara apa? Mengampuni, memberkati, mendoakan musuh-musuh kita. Ketika kita melepaskan pengampunan dan doa berkat bagi musuh-musuh kita, iblis akan kehilangan topos. Kehilangan topos. Ya kan, tempat berkuasa untuk berkuasa atas hidup kita. Dan iblis akan lari dari kita. Yang percaya katakan amin. Apakah saudara ingin iblis kehilangan kendali atas hidup saudara? Ampuni. Ampuni dia. Bagaimana cara mengampuni? Saya sudah gak bisa ketemu dia lagi. Saudara doa sekarang. Ayo doakan dia. Katakan, Tuhan, ampuni aku yang menyimpan kemarahan, menyimpan kesalahan, menyimpan kejahatan dia. Ampuni saya Tuhan. Sekarang saya ampuni dia. Ampuni dia Tuhan. Berkati dia Tuhan dimanapun dia berada.
Berkati dia Tuhan. Berkati dia. Doakan saudara. Saat saudara berkata, Tuhan ampuni dia. Berkati dia. Iblis kehilangan kendali atas hidup saudara. Atas pernikahan saudara. Atas pelayanan, atas segala aspek. Apa titik lemah dalam hidup saudara? Apa titik lemah? Kita semua tahu titik lemah kita. Kita tahu ada doa-doa. Kok kalau aku doakan ini kayaknya gak ada kuasanya, gak ada jawabannya. Tapi kalau doa ini ada jawabannya. Coba tanya ya sama Roh Kudus. Kemarahan apa yang terpendam yang aku tidak tahu? Kebencian apa yang terpendam yang aku tidak tahu? Kalau saudara mungkin selalu kalau bicara sarkas, sinis, negatif. Kayaknya selalu ingin menjadi sorotan, menjadi tempat perhatian, pusat perhatian. Mudah kecewa, mudah. Coba di dalam itu ada kekecewaan, kemarahan yang dalam. Hari ini, saudara berkata, Tuhan siapapun itu, siapapun dia. Hari ini aku ambil keputusan, aku mau mengasihi dia. Katakan amin, aku mau mengampuni dia. Satu hari Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya kan tentang hal pengampunan. Matius 18 ayat 21 dan 22. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat salah terhadap aku. Petrus jawab sendiri pertanyaannya. 7 kali. Petrus suka menghitung secara matematika ya dalam hal mengampuni. Sekali, 2 kali, 3 kali, 7. Yesus jawabnya apa saudara? Apa jawaban Yesus? Bukan. Aku berkata kepadamu berapa? Bukan 7 kali. Melainkan berapa? Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Saudara, 70 pangkat 7. Kalau di bahasa matematika 70 pangkat 7 dong. 70 kali 7 kali. Bukan 490. Lebih dari itu. Katakan amin. Apa maksudnya? Tuhan mau ngajarin kita begini. Dia mau ngomong sama Petrus sama kita. Ya, pengampunan itu tidak ada hitungannya. Di dalam kasih, perhitungan jadi gak penting. Kalau kita mengasihi anak kita. Ya saudara, kita gak pernah hitung tuh berapa duit kita udah keluarin dari sejak dia lahir. Sampai dia besar. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kenapa kita gak hitung duit kita? Karena kasih. Dalam kasih gak ada hitungan lagi. Hitungan udah gak penting. Gak berhitungan, gak berhitungan. Saudara nangkep sini poinnya? Amin. Tapi kalau kita sudah hilang kasih, kita hitung. Hitung. Kita ingat kebaikan kita ingat kejahatan dia. Kalau kita udah kehilangan kasih. Saya ulangi lagi, kalau kita udah kehilangan kasih yang sempurna ya. Kasih Kristus udah gak ada lagi. Yang sisa itu cuma kasih kita doang. Kasih kita sendiri. Pasti yang kita pikir apa? Kebaikan kita, kejahatan dia. Ini yang bikin kita ini gak punya otoritas atas setan. Yang membuat kita punya kuasa atas setan adalah apa? Saudaraku, kita gak hitung lagi apa yang pernah kita buat. Baik itu saudaraku. Gak ada hitungannya. Katakan amin. Kuasa pengampunan itu begitu dahsyat. Bahkan neraka, kuasa neraka tidak tahan di hadapan kuasa pengampunan ini. Kalau kita mengenakan jubah kasih dan pengampunan, jika kita memilih hidup untuk mengasihi, pasti kita akan mau berkata, aku akan tetap mengasihi kamu. Saya tulis ini. Aku mungkin tidak setuju dengan kelakuan kamu, perbuatan kamu. Aku mungkin gak setuju dengan perkataan kamu. Tetapi semuanya itu tidak akan membuat aku tidak mengasihi kamu. Kamu mau ngomong jahat tentang aku. Kamu mau ngomong tentang yang negatif tentang aku. Kamu mau ngomong yang baik tentang aku. Aku tetap memilih untuk apa? Mengasihi kamu. Kamu tidak berbuat baik. Kamu berbuat baik. Bahkan kamu memilih untuk berbuat jahat pun. Aku memilih untuk mengasihi kamu.
Kasih tidak pernah love never fails. 1 Korintus 13. Saudaraku, Yusuf berkata, Yusuf saudara anak daripada Israel, anak Yakub, ya. Dia bicara kepada saudara-saudaranya. Ya kan? Aku mengenakan jubah kasih kok. Ketika kamu jual aku sebagai budak ke Mesir, aku kenakan jubah kasih dan aku mengampuni kamu. Ketika Potifar mengenakan jubah tahanan kepada Yusuf, Yusuf ambil keputusan, aku tetap mengenakan jubah kasih dan aku akan mengampuni kamu Potifar. Dan akhirnya Tuhan membuat Firaun mengenakan Yusuf jubah apa? Penguasa di Mesir. Dan dia tetap berkata, aku tetap mengenakan jubah kasih untuk menjalankan pemerintahan ini. Katakan amin. Love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Yesus di atas kayu salib, dia memilih untuk mengasihi orang-orang yang sudah melukai dia dan dia mengampuni. Pada hari ketiga Yesus bangkit, dia naik ke surga menjadikan tempat buat kita yang percaya dan dia akan datang lagi. Alkitab menyebut segini, sudah menulis. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya setiap lutut berlutut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Artinya apa? Dia ditinggikan karena dia mengenakan jubah kasih dan pengampunan. Orang dihormati karena mengampuni kesalahan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Pak? Tuhan tidak memanggil kita. Tuhan tidak suruh kita untuk menghakimi orang. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi orang. Katakan amin. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Kita baca sama-sama. Ini ayat terakhir. Kita baca 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Katakan amin. Jadi kita harus selalu ingat ini. Saudara mau mengenakan jubah kasih dan pengampunan. Dengan selalu mengingat, aku adalah orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan yang dikasihi Allah. Kalau aku hidup saling mengasihi, maka orang tahu bahwa aku adalah murid Yesus. Katakan amin. Hanya murid yang akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan hanya murid yang akan dibawa naik Tuhan ke surga. Iblis kehilangan kendalinya atas hidup kita. Agar segala aspek. Aspek rohani, aspek jasmani, mental kita, saudaraku, hubungan sosial dan keuangan kita. Semuanya diberkati. Tuhan memberkati saudara dengan segala aspek hidup saudara. Beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri kita. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kita makan perjamuan kudus Ibu Bapa dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidup, mengalir kasih dari tempat ini.
apa-apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang memancarkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami minta ya Tuhan, biarlah kami mengerti bahwa kami adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan. Kami mau mengenakan belas kasihan ya Tuhan. Kami mengenakan jubah kasih-Mu, pengampunan. Aku berdoa Tuhan, biarlah ya Tuhan beri kami kemampuan untuk dapat mengampuni, memberkati, mendoakan segala musuh-musuh kami Tuhan. Kami berdoa biarlah iblis kehilangan kendalinya atas seluruh hidup kami. Kami patahkan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Aku berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan berikan satu mujizat terobosan keuangan untuk setiap anak-anak-Mu. Dan Kau pakai kami untuk satu penuaian jiwa yang besar. Terima kasih banyak Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita mempermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.